Tentunya kita di dalam kehidupan sehari-hari ini sering sekali bertemu dengan banyak orang. Benar nggak? Benar ya, karena kita ini dikatakan sebagai makhluk sosial. Sering bertemu dengan banyak orang. Nah, dari sering bertemu dengan banyaknya orang ini, lambat laun ya, karena sering bertemu, apakah itu di dalam perkumpulan, di dalam pekerjaan, apakah itu di dalam sekolah ya, ada yang berkarakter baik dan juga ada yang berkarakter kurang baik. Nah, secara bijaknya ini kita lebih banyak apa? Berkumpul dengan yang baik-baik, berasosiasi dengan yang baik-baik, dan mengurangi berkumpul dengan yang kurang baik. Bukan berarti kita musuhin, ya, kita tetap baik, namun kita tidak mengikuti pola pikir orang tersebut. Jangan mengikuti pola pikir orang yang kurang baik. Nah, kita di dalam berkumpul ini terkadang ini sering atau tidak menutup kemungkinan kita ini berselisih paham ya, berselisih pendapat dengan orang lain. Itu kira-kira karena apa kita berselisih paham dengan orang lain? Beda pandangan, kadang juga merasa urusan kita yang paling penting ya, karena merasa urusan kita yang paling penting, orang lain urusannya enggak penting. Nah, orang lain juga begitu, urusan saya yang paling penting, orang lain kurang penting. Benar enggak? Coba dipikir dulu. Karena merasa urusan saya yang paling penting, orang lain enggak penting, jadi egonya keluar, dua-duanya enggak mau ngalah. Ya, bila kita merujuk di dalam Agata Watu Sutta di Anguttara Nikaya kelompok 9 nomor 29 itu, Guru Agung kita ini menjelaskan ada 9 macam yang bisa membuat seseorang ini marah, kesel terhadap orang lain. Sudah pernah membaca atau mendengar? Oh, saya ulang kembali ya. Barangkali juga ada yang mungkin sudah mendengar cuman nggak mau tunjuk tangan. Jadi saya coba ulang kembali. Ada 9 penyebab yang bisa membuat seseorang marah. Ya, dibagi menjadi 3. Ya, telah, sedang, akan. Kalau saja kita berpikir, baru aja berpikir, orang itu telah menyakiti saya, telah merugikan saya, orang itu akan sedang merugikan saya, orang itu akan merugikan saya. Kira-kira gimana batin kita, pikiran kita? Orang itu telah menyakiti saya, orang itu sedang menyakiti saya, orang itu akan menyakiti saya. Kira-kira kita marah enggak? Marah ya. Itu baru aja berpikir, ya sudah marah. Lalu yang lucunya lagi, ini yang lucunya, kalau kita yang disakitin wajar kita marah ya. Nah, kalau orang yang disakitin kita wajar marah enggak? Nah, enggak kan ya? Kan yang disakitin orang lain, betul? Tetapi kalau yang disakiti, yang akan disakiti, yang sedang disakiti, yang telah disakiti, orang yang kita sayang,
orang yang kita cinta, marah nggak? Lah kan yang disakitin orang lain, tadi nggak marah. Kan lucu ya, kalau yang kita sayang, kita cintai, baru aja berpikiran, oh akan disakiti, marah kita. Apalagi kalau anak kita disakitin, marahnya bukan main. Lebih-lebih kalau orang tua kita ya disakitin, marah. Nah itu lucunya manusia. Nah ini ada yang lebih lucu lagi. Kita diajarkan di dalam agama Buddha, kalau melihat orang berbuat baik mestinya apa? Yakin. Kalau berbuat baik, orang melihat, kita melihat orang berbuat baik, mestinya yakin. Tunjuk tangan yang melihat, kalau melihat orang lain berbuat baik senang. Nah, mestinya kan begitu ya, mudita-cita. Nah kalau yang nggak tunjuk tangan gimana tuh? Nggak yakin kan sama ajaran Sang Buddha, mestinya tunjuk tangan dong. Ya yakin semua ya, kalau melihat orang lain berbuat baik kita mestinya senang. Dicatat nih ya, deal ya. Tetapi kalau ada orang lain berbuat baik sama yang kita benci, nah jujur nih, tadi yakin kalau melihat orang berbuat baik kita senang, tetapi kalau sama orang yang kita benci, wah tadi kan udah dicatat. Nah itu kan lucunya lagi, kalau orang yang kita benci ditolong kita sebel, ya kenyataannya gitu ya umumnya ya. Benar nggak? Umumnya begitu, tapi nggak semua orang gitu. Umumnya begitu, kalau ada orang lain baik kepada yang kita benci, kita kesel, marah, panas. Ya, itu jadi ada 9 ya, sedang, telah, akan. Yang pertama orang yang akan, yang pertama, kedua, ketiga, orang yang akan menyakiti kita, merugikan kita. Nah yang 4, 5, 6 ini orang yang telah menyakiti orang yang kita sayangi. Kita ingat terus tuh, orang yang sedang menyakiti orang yang kita sayang, kita ngelihat gitu. Orang yang akan menyakiti orang yang kita sayangi, kita marah. Nah lucunya lagi itu, kalau ada orang baik menolong orang yang kita benci, kita marah. Nah lalu kalau kita merujuk, melihat kembali di dalam Patama Agata Pati Vinaya Sutta di Anguttara Nikaya kelompok 5 nomor 161 ini, ada 5 cara bagi seseorang untuk melenyapkan rasa marah kepada orang lain, kepada orang tersebut. Pernah mendengar? Apa pernah baca? Lupa mungkin ya. Nah yang pertama ini, seseorang ini harus mengembangkan cinta kasih, harus mengembangkan pengharapan baik, cinta kasih kepada orang yang membuatnya marah. Lalu yang kedua, harus mengembangkan belas kasih atau karuna, kasihan melihat orang lain menderita. Yang ketiga ini harus mengembangkan UPK. Ya. Lalu yang keempat ini harus mengabaikan atau tidak memperhatikan orang tersebut. Nah, yang kelima ini harus menerapkan hukum karma, hukum perbuatan. Ya.
Bisa salah satunya ini bisa para upasaka, upasika, ibu bapak sekalian untuk bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan buruk kepada kita, kita mestinya apa? Hah? Mestinya gimana? Sabar ya, sabar. Nah, sebelum berlanjut saya mau tanya dulu semua di sini. Nah, ini saya dengar dari upajaya saya, ya, dari Bante Mahadamadiro Mahatera. Dari wejangan beliau saya mendengar kita yang beragama Buddha ini kurang lebihnya begini ya. Kita yang beragama Buddha ini yakin gak dengan hukum karma? Hukum perbuatan? Yakin. Yakinnya berapa persen? Yakin 100% ya. Setuju? 100% setuju. Ya, saya catat nih 100% yakin. Kalau seseorang melakukan perbuatan kurang baik, akan berpotensi mengalami penderitaannya. Berpotensi mengalami penderitaan. Kalau ada seseorang melakukan hal-hal yang baik, berpotensi akan mengalami kebahagiaan. Nah, yakin ya? Iya. Nah, kalau ada seseorang melakukan perbuatan buruk kepada kita, kita apa tuh? Hah? Yakin? Umumnya orang marah ya. Umumnya orang, gak semua orang. Umumnya orang marah. Tadi katanya yakin. Kalau seseorang melakukan perbuatan buruk kepada kita atau kepada orang lain akan mengalami penderitaan, berpotensi mengalami penderitaan. Tapi kenapa marah? Loh, orang yang akan mengalami penderitaan kok kita marah-marah? Mestinya kita apa? Kalau orang yang akan mengalami penderitaan kita mestinya apa? Kasihan kan? Nah itu karuna kita, kasihan. Karena melihat orang lain akan mengalami penderitaan. Tapi kita umumnya marah. Kita kalau dikampak, ngampak kembali umumnya kan. Mestinya kita, oh kasihan. Orang tersebut akan mengalami penderitaan. Jadi kita jangan marah. Lalu kita bisa timbulkan sifat cinta kasih kita, sifat pengharapan baik kita kepada semua makhluk. Oh, semoga orang tersebut tahu apa yang dilakukan ini hanya akan berpotensi mengalami penderitaan. Ya, hanya akan berpotensi mengalami penderitaan. Dan kalau masih belum bisa juga kita menerapkan hukum karma, ya, belum bisa juga menerapkan sifat belas kasih kita, karuna kita, kasihan melihat orang tersebut akan mengalami penderitaan. Belum bisa kita pakai meta kita, pengharapan baik kita bisa meredam kemarahan kita, kejengkelan kita terhadap orang tersebut. Kita bisa mengembangkan UPK. Ya. Kita bisa tanya kepada orang tersebut, kamu marah sama saya apa sebabnya? Kita bisa tanya, tapi kita enggak memihak diri kita sendiri, enggak memihak orang tersebut. Kita harus di tengah-tengah. Kamu marah sama saya kenapa? Kita bisa tanya. Lalu kita bisa pakai cara yang lain, yaitu mengabaikan orang tersebut, tidak memperhatikan orang tersebut. Kira-kira misal nih tapi saya yakin di wihara ini nggak ada, mungkin ya si A sama si B kurang akur, kurang cocok
Ya, kurang cocok. Lalu ada SPD. Wah, tahu nih si B datang. Si A datang nggak? Enggak ya. Kan rugi kita mau berbuat baik karena gara-gara ada si B, si A nggak ikut SPD, nggak ikut puja bakti. Nah, kalau kita pakai yang keempat ini, mengabaikan atau tidak memperhatikan orang tersebut, ya bisa kalau misalnya si B duduk di sini, kita di situ. Karena kalau masih dekat-dekat bisa, iya bisa, iya. Jadi kita abaikan orang tersebut, kita pindah. Oh dia di sini, kita duduknya di situ dah. Gitu. Jadi mengabaikan orang tersebut yang membuat batinnya kita marah. Nah, dalam mengabaikan orang tersebut, tidak memperhatikan orang tersebut, kita bisa introspeksi diri. Ya, kita bisa introspeksi diri. Ini jangan-jangan saya yang salah nih. Ya, kira-kira malu nggak kita kalau kita yang salah, kita yang marah-marah? Malu kan? Nah, makanya dalam itu kita bisa introspeksi diri kita sendiri. Lalu nih saya dikasih wejangan lagi dari upajaya saya waktu kita ada di Gunung Sindur. Kalau marah itu gila, ya marah itu gila, dendam itu bodoh. Ya, marah itu gila, dendam itu bodoh. Kira-kira orang kalau lagi marah-marah suka dibanting-banting nggak? Ngebanting-banting? Hah? Banting-banting apa? Apa? Suka dibanting-banting ya, dilempar-lempar. Ya, kadang-kadang bukan hanya barang, ya, tetapi nama baik orang juga dibanting. Kalau orang yang tadi yang dibilang itu suka marah-marah nggak? Suka ngebanting-banting nggak? Kalau orang gila itu kayak gimana karakternya? Ya, jadi kalau marah itu gila, dendam itu bodoh. Nah, kenapa dibilang dendam itu bodoh? Kenapa? Kenapa dendam itu dibilang bodoh? Kenapa? Karena marah yang kita pendam itu menjadi dendam. Oh, kita makan ingat apa? Ingat dendam ya. Mau mandi ingat dendam. Mau ngapain juga masih ingat dendam. Kita gendong-gendong tuh dendam kemana-mana ya. Benar? Ya, mau kerja juga ingat dendam. Kita gendong tuh dendam kemana-mana. Nah, yang kita keselin, yang kita dendamin itu udah happy-happy sama temennya. Udah punya temen yang baru. Nah, kita mau ngapain? Dia juga gak ingat sama kita, ngapain kita dendam? Kan kita merugikan diri sendiri. Nah, makanya itu saya ingat pesan dari upajaya saya. Ya, marah itu gila, dendam itu bodoh. Nah, besar harapan saya kepada umat Buddha yang berada di Wihara Magadama ini. Tadi baca Karya Metta Sutta ya. Biarosana patigasanya nanya manya saduka micaya. Jadi kalau sudah terlanjur marah, terlanjur benci sama orang lain, jangan mengharap orang lain celaka. Nah, saya yakin kalau umat Buddha di Wihara Magadama ini tidak seperti itu. Nah, mari kita semua yang berada di sini berlatih ya, sedikit demi sedikit mengikis pengotor-pengotor batin, mengikis kemarahan kita, kebencian kita. Bukan hanya itu, mengikis keserakahan kita dan moha kita, kebodohan kita, ketidaktahuan kita sedikit demi sedikit. Karena
kemarahan itu adalah salah satu perintang batin kita untuk mencapai kedamaian, mencapai kebahagiaan. Jadi akhir kata sabesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ada yang mau ditanya? Boleh semampu saya ya. Bagi umat yang ingin bertanya, dipersilahkan. Selamat malam Bante, nama budaya. Ya. Saya hanya minta Bante, Sudia Bante memperkenalkan diri, di mana Bante domisili. Siapa tahu di antara kami yang ada di sini suatu hari berkunjung, mungkin bisa mampir ke sana. Terima kasih Bante. Iya. Nama saya ini Biku Sarago ya. Saya saat ini berdomisili di Wihara Saung Paramita di Ciapus, Bogor. Saya ini pendatang baru, jadi jangan ditanya yang berat-berat. Nanti bingung jawabnya. Ya terus? Yes. Apakah ada lagi umat yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya kembali, dipersilahkan. Terima kasih Bante, selamat malam. Sebenarnya saya dari awal tuh menyimak dari Bante itu sangat menarik dan ingin terus menggali untuk mempraktekkan. Tadi yang sampaikan Bante itu real dan nyata di kehidupan kita bermasyarakat tentang marah. Itu kalau bahasa di kita itu wis lumrah dan wajar. Saya sebenarnya juga masih mengharap banyak, kok tahu-tahu sudah ditutup sabesata bhavantu sukhitata. Itu masih lagi aku ingin tadi yang disampaikan Bante itu marah dan benci. Itu memang iya, tapi bagaimana kita itu, trik-trik kita itu apa yang disampaikan tadi bisa menerima tanpa kalau kita disakiti tanpa membalas, atau terus kita bisa berbuat baik, dan bagaimana trik-trik kita sebagai rumah tangga itu bisa bisa yang disampaikan Bante tadi bisa untuk menjalaninya. Karena tadi sebenarnya kalau boleh jujur itu bertentangan dengan seperti saya sendiri di kehidupan yang saya lakukan sebagai makhluk sosial. Terima kasih Bante. Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Loh tadi kan ada 5 caranya. 1, menerapkan hukum karma. Bisa dipilih. Tadi kan udah setuju, deal. Lah, prakteknya gitu. Kan yakin sama hukum karma. Ya, yakin dengan hukum karma. Kalau seseorang melakukan perbuatan buruk, berpotensi akan mengalami penderitaan. Nah, kalau orang berbuat buruk kepada kita, mengkampak kita kalau balas sama juga apa? Nah, kalau kita merujuk ke dalam Kokalika Sutta itu, Guru Agung kita mengatakan seseorang terlahir membawa kapak di mulutnya. Jadi seseorang yang berkata-kata tidak bajik sama juga sedang menyakiti dirinya sendiri.
Kira-kira kita kalau udah tahu Sang Buddha udah ngomong gitu, kita tega menyakiti diri kita sendiri? Kan ini ada tuh di Owada Patimokkha, Kanti Paramang Tapo Titika. Kesabaran, penahanan adalah cara bertapa yang baik. Nah, pelan-pelan kita belajar. Bener, nanti baca suta, begitu. Nanti jadi pelan-pelan. Kita karena kan zaman udah canggih ya. Jadi kita bisa lihat tuh di YouTube, kalau nggak di lewat itu kita ketik-ketik misalnya suta apa kita baca. Nanti bisa baca Kokalika Sutta di Anguttara 10 tuh. Ya, ada seorang Bante yang berkata-kata kurang baik ya kepada Bante Moggallana, kepada Bante Sariputta. Akhirnya mengarah ke alam neraka Paduma. Ya, gara-gara berkata-kata kurang bajik. Jadi kita ingat, kalau saya membalas, saya sama juga sedang menggali lubang buat saya. Ingat begitu hukum karma seenggaknya. Kalau saya balas, berarti saya sedang menggali lubang buat saya sendiri. Gitu. Memang butuh proses. Ya, butuh proses. Memang kita suka gendong-gendong tuh dendam. Padahal orang yang kita dendamin belum tentu gendong-gendong dendam juga ke kita. Dia lagi senang-senang sama temennya, nyanyi-nyanyi mungkin. Lagi senang kemana keluar kota. Kita masih gendong tuh dendam. Pelan-pelan. Ya Pak siapa namanya? Pak Haryono. Ya latihan pelan-pelan. Memang enggak langsung ujuk-ujuk kita bisa langsung sabar. Kita harus berlatih sedikit demi sedikit. Berlatih sedikit demi sedikit. Ingat, kadang juga memang kita lucu. Kalau orang misalnya nih berbuat buruk, ngapa kita yang gemes, kita yang kesel? Lah orang yang akan menderita kok kita yang kesel? Gitu. Ingat, salah satunya hukum karma. Udah tenang pokoknya. Gitu. Masih belum terima juga. Pokoknya latihan pelan-pelan. Baca suta pelan-pelan, baca gitu. Kira-kira membantu nggak? Ya ikat ada 5 itu ya. Mengembangkan apa? Cinta kasih atau pengharapan baik terhadap orang lain. Mengembangkan mudita, kasihan kalau melihat orang lain menderita. Kira-kira kalau orang marah-marah batinnya gimana tuh? Panas. Ya, kasihan ya. Kasihan kan kalau ngeliat orang marah-marah batinnya panas. Gitu. Terus UPK ya, kita tanya masalahnya apa, kok bisa marah sama saya. Nah, kalau keempat ini tidak memperhatikan orang tersebut. Ya, kita introspeksi diri. Jadi kita marah-marah, kita balas lah ya salah saya ya kan, kenapa saya marah? Lucu jadinya ya kan. Nah yang kelima ini menerapkan hukum karma. Tadi udah yakin tuh 100% ya 100%. Jadi kalau misalnya masih belum bisa terima berarti kita nggak yakin hukum. Nah ya kira-kira bisa membantu. Ada lagi, waktunya masih panjang tuh. Tadi saya lihat jadwalnya sampai jam 9, setengah 9 lagi. Bagi umat yang ingin bertanya kembali, dipersilahkan. Namo Buddhaya, izin bertanya,
Kok ini dari POV kita yang lagi marah-marah. Misal kita lagi marah-marah sama orang, tapi di tengah-tengah tuh kita sadar kok kita tuh marah. Kan nggak mungkin kita tiba-tiba berhenti atau tiba-tiba lanjutkan. Masa kayak kita habis marah-marah terus maaf ya aku marah-marah, kan rasanya aneh kan Bante. Nah terus kalau di posisi kita yang marah-marah harus gimana? Terima kasih. Ya, jadi kurang lebihnya begini. Itu justru malah bagus ya. Kalau kita marah-marah, kita ingat kita salah, kita mestinya minta maaf, itu bagus. Jadi kita sadar bahwa kita ini yang salah. Itu bagus. Enggak. Nah, itulah. Ya itulah ya kan ego manusia ya kan? Ego manusia begitu. Gitu, nggak usah gengsi, kalau kita salah ya kita akuin. Ya maaf, tadi saya salah paham, tadi saya egois, jadi saya kepancing, jadi saya marah. Itu bagus, betul sekali. Kalau salah kita minta maaf, betul. Jangan kita gengsi, jangan kita malu. Gitu. Kira-kira kalau seseorang melakukan perbuatan buruk ya, perbuatan buruk kemarin udah belajar ya dari salah satu Bante. Nah perbuatan buruk kalau kita merujuk di dalam dasa aku salah kama pata ini ada 10. Yang pertama apa? Kalau kemarin baru belajar perasaan. Hah? Kan ada 3 ya. Dari perbuatan, dari ucapan, dari pikiran. Kemarin baru belajar saya dengar. Hah? Oh, ya jangan. Nah, dari perbuatan nih ada 3 ya. Membunuh, menyakiti makhluk hidup. Jangankan membunuh, menyakiti aja kita tidak tega. Ya. Lalu yang kedua, mengambil, merampas kepemilikan orang lain. Ya, dengan niatan mencuri. Gitu. Yang ketiga, melakukan perbuatan asusila di luar pasangan yang resmi yang sah. Ya. Nah, itu dari perbuatan ada 3. Lalu dari ucapan ada ucapan ada 4 ya. Berbohong. Ya, berbohong. Kadang kalau orang usaha kadang suka apa tuh? Wah, jangan, modal aja nggak dapet Pak. Modalnya aja nggak dapet ini. Ya. Padahal udah untung, modal aja belum dapet. Tambahin dikit ya. Udah bohong. Emang berapa sih modalnya Pak? Oh jangan, modalnya belum dapat, padahal udah untung. Bisa caranya gimana? Caranya begini. Kalau modal rahasia, ya kalau modal rahasia. Kalau saya jualnya sekian, bohong nggak kita? Enggak. Kalau kita bilang modalnya belum dapat, kita udah bohong. Ya padahal udah untung ya. Tapi kita bilangnya belum untung, belum dapat. Tambahin dah dikit biar dapat untung, padahal udah dapat. Nah itu kita pertama jangan bohong. Lalu yang kedua ini jangan menghasut, memecah belah orang lain. Ya dengar
kita dengar cerita dari si B. Ya, dengar cerita dari si B. Si A nih begini. Ya, si A begini. Ini karena iseng, kita nih karena iseng gitu kan, kita main ke si B. Ke si A ya, apa kemana? Ke si B, kita main ke si B. Masa si A ngomong kamu begini, ngomongnya nggak dilebihin, nggak dikurangin, pas gitu. Nah, si B ini yang lagi batinnya tenang, happy, dilemparin bola panas, gimana tuh batinnya? Marah ya, marah. Kamu tahu nggak? Si A ini seperti ini. Nah, kita karena iseng ya, iseng kita rajin gitu, rajin main lagi ke si A. A, kamu diomongin si B begini, nggak dilebihin, nggak dikurangin omongannya. Kira-kira si A sama si B pecah nggak? Pecah ya. Kita memecah belah itu namanya. Jadi kalau ada kata-kata yang buruk dengan orang lain, kita mendengar orang lain menyampaikan, kita nggak usah sampaikan, kita cukup di kita. Kita cukup jadi pendengar yang baik. Nggak usah rajin mulut kita ya. Tidak menghasut, memecah orang, belah orang lain. Nah, yang ketiga ini berkata-kata kasar, punya niatan menyakiti perasaan orang lain. Enggak bohong, enggak bohong. Ini maaf nih ya, maaf sekali. Kira-kira ada seseorang badannya agak besar ya, agak besar. Terus maaf ya, kulitnya ini agak agak gelap ya. Hidungnya ini mancungnya ke dalam. Ya, hidungnya mancungnya ke, kalau orang itu ngomong, kamu ini banget, bohong nggak dia? Bohong nggak? Hah? Nggak bohong kan ya? Tapi, nggak bohong tapi nyakitin perasaan orang. Ini jangan, itu juga jangan gitu, itu harus kita hindari dan kita tinggalkan. Nggak bohong, cuma nyakitin perasaan orang lain. Nah, yang keempat ini biasanya umumnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya, bapak-bapak kumpul, ibu-ibu kumpul. Kalau kumpul biasanya yang diomongin apa? Gibah. Ya, gibah tuh ya, bukan saya yang ngomong. Ya, bukan saya yang ngomong. Kalau gibah itu ngapain? Orang lain. Kira-kira kalau ngomongin orang lain enakan yang mana? Yang bagus-bagus apa yang kurang bagus? Nah, kurang bagus itu kita harus hindari dan tinggalkan. Nah, kalau sekarang nih kumpul-kumpul begini bagus ya, kumpul denger dhamma, diskusi dhamma ini bagus. Jangan kumpul-kumpul ngomongin orang lain. Nah, itu 4 dari ucapan ya, berbohong, memecah belah, menghina, gosip, ngomongin keburukan orang lain. Kalau ngomongin kebaikan orang lain ya silakan, bagus, tapi jarang. Kecuali yang kita kenal, yang kita sayang. Oh, anak saya nih, gitu. Nah, 3 ini dari pikiran. Udah 7 ya tadi ya. 3 dari perbuatan, 4 dari ucapan, 3 dari pikiran. Kita harus menghindari dan meninggalkan pikiran serakah, punya niat buruk. Punya niat serakah dengan cara yang buruk terhadap kepemilikan orang lain. Maksud enggak? Serakah pengen punya barang orang lain, tapi caranya buruk. Terus, nah yang kedua ini punya niatan makhluk lain celaka. Kan tadi udah ya. Apa tadi?
biarosannya patigasanya nanya mania saduka micea. Kalau kita terlanjur marah, terlanjur benci, jangan mengharap makhluk lain celaka. Nah itu kita nggak boleh punya niatan buruk mengharapkan orang lain celaka. Nah yang ketiga ini memiliki pandangan salah. Ya salah satunya itu hukum karma. Nah ingat ya Pak Haryono ya, harus yakin kepada hukum karma, hukum perbuatannya ya. Nah itu ada 10 ya perbuatan buruk yang harus kita hindari dan tinggalkan. Kira-kira membantu nggak? Membantu. Jadi jangan gengsi, jangan egois. Kalau kita salah ya kita akuin, memang kita salah. Daripada nanti orang lain yang tahu, lebih maaf lagi kita. Kalau orang lain yang tahu kejadiannya, lebih malu lagi nggak kita? Lebih malu lagi. Mendingan kita akuin, ya maaf, kemarin saya emosi, kemarin saya lagi kurang enak badan, banyak pikiran, jadi saya marah-marah. Ternyata setelah saya introspeksi, saya yang salah, saya minta maaf ya. Gitu, bagus. Minta maaf, nggak usah gengsi. Ya, kira-kira membantu ya. Ada lagi? Adakah umat yang ingin bertanya kembali? Jika ingin bertanya kembali, dipersilahkan. Saya minum dulu ya. Kayaknya berat nih tanyanya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Ya. Saya mau nanya Bante, kan kadang itu ada orang lain yang menyindir kita gitu loh Bante. Apa? Menyindir. Oh. Nah itu kan biasanya biar kita tuh jengkel, kesel gitu Bante. Tapi kan kadang itu saya sadar gini, kalau saya terima kan kita mesti jengkel ya Bante. Tapi seringnya saya itu jawabnya dengan candaan. Gimana? Nah itu kira-kira salah enggak gitu ya. Terus yang kedua, kadang ada orang lain tuh yang di belakang kita ngerasain jelek-jelekin gitu Bante. Itu saya juga kadang merasa daripada saya kesel, lebih baik kayak ndak kenal gitu aja. Itu salah apa ndak ya Bante? Nah yang pertama candaannya seperti apa ya? Kan dibalas bercanda ya. Iya Bante. Bercandanya seperti apa tuh? Ya semisalnya kalau kita kan kadang pernah ya, kita dulu tuh jadi ikut patria gitu kan, kadang ada acara kemana gitu Bante. Kadang ada orang tuh nyindir kita karena wah iya sore-sore lungo kok baline bengi, kan intinya itu kita orang nakal gitu loh Bante. Nah kadang kita kan candanya, iya saya pulangnya enggak cuma malam, saya pulangnya malah pagi Mbak, saya bilang gitu. Itu kira-kira salah enggak? Tapi orang itu kan langsung kayak enggak suka gitu loh, apa saya itu salah gitu ya, daripada kita kan yang sakit hati gitu. Ya kalau saya punya saran ya kita diem aja. Memang kan juga dikatakan orang diam dicela, ya sedikit bicara dicela, banyak bicara juga dicela. Ya udah kita diem aja, nggak usah balas, biarin dia. Kalau dia menghina kita, mencaci maki kita, merendahkan kita nggak usah balas, karena kita percaya hukum itu akibat dari buah kita yang lampau ya, karena ada kondisinya pas berbuah. Jadi kita nggak usah marah, udah biarin aja. Ya, guru agung kita juga, malah guru agung kita difitnah dengan siapa? Cinca Manawika. Disangka apa? Wah, kalau tiba-tiba ya saya lagi di sini ada wanita, Bante, tanggung jawab.
Apa saya nggak kaget ya kan? Kenal enggak apa enggak ya kan? Nah, Sang Buddha hanya jawab, hanya saya dan Anda yang tahu kejadian ini. Bijaksana sekali Sang Buddha menjawabnya. Ya kita diem aja. Ya diem aja, ya udah nggak usah balas, nggak usah apa, biarin. Nah yang kedua tadi apa ya, lupa saya. Difitnah Bante. Wah, Kadang itu, dirasanin gitu loh. Itu saya menanggapinya dengan lebih baik nggak kenal gitu aja Bante, itu kan ndak dendam Bante. ya udah diem aja gitu, diem aja. Tadi kan barusan ada contoh kan, Sang Buddha difitnah, ya difitnah, disangka berbuat yang kurang baik, dia diem aja, nggak usah dibales. Jadi kalau kita bales, jadi nggak henti-henti. Nah dulu juga ada kisah ya, kalau nggak salah di Dhammapada itu yang ayam sama apa ya, ayam sama apa ya, yang main makan makanan terus, telurnya dimakan sama musang ya kalau nggak salah ya, apa serigala, itu sampai berubah jadi raksasa perempuan sama ibu yang punya anak. Nah terus itu nanti muter terus ketemu orang tersebut kalau kita bales. Itu dulu juga kalau kita lihat di awal kisah Sang Buddha nih waktu jadi bodhisatta dengan Bante Dewadatta ini, ya juga awal kisahnya jadi pedagang tembikar kan. Bante Dewadatta kesel sekali sama Sang Buddha, sama pedagang itu ya kan, gara-gara Sang Buddha jujur, dia kurang jujur gitu. Jadi karena Sang Buddha bodhisatta ini jujur, dia mendapatkan piring mangkok emas yang seharga 100.000 keping. Padahal saat itu pedagang itu cuma hanya punya uang 500 keping, dan barang dagangannya itu yang dibawa itu tidak lebih dari, barang dagangannya itu lebih dari 500 keping. Kira-kira 1.000 keping mendapatkan 100.000 keping karena kejujurannya. Nah kalau yang pedagang yang satu lagi yang kurang jujur, dia malah tidak menghargai mangkok emas itu, dia pura-pura. Nah itu akhirnya Bante Dewadatta sebagai pedagang itu kesel sekali sama Sang Buddha. Jadi terus ketemu kelanjutan. Akhirnya ya Bante Dewadatta terjatuh ke dalam neraka Awici. Itu jadi kalau orang marah, menghina kita, mencaci maki kita, kita nggak usah marah. Kita nggak usah ngikutin, ngotorin jalan kita. Biarin dia mau ngotorin jalan dia sendiri. Jalan kita jangan dikotorin. Ya begitu ya Bu. Jadi kalau kita diinjek, dicaci maki, dihina, nggak usah bales, diem aja. Kita ingat, kita jangan ngotorin jalan kita sendiri. Kalau kita balas, kita ngotorin jalan kita sendiri. Mau ngapain? Rugi. Ya. Sekian.